Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Tetap semangat belajar. Dan bagaimana hasil penilaian sumatifnya kemarin? Semoga nilainya bagus-bagus ya. Atau ulangan hariannya kemarin itu bab 1, semoga nilainya bagus. Oke, siswa kelas 4, untuk minggu ini kita melanjutkan ke bab 2. Karena bab 1 sudah habis, maka kita lanjutkan bab 2. Bab 2 itu judulnya adalah Teladan Mulia Asmaul Husna. Nah, nanti kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Untuk bagian yang satu ini, kita akan membahas 5 Asmaul Husna dan artinya. Apa itu Asmaul Husna? Kemudian 5 itu apa saja? Ya, ini nanti akan kita bahas. Sebelum itu, ayo kita membaca Al-Quran yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna. Ini dia. Ini merupakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Mari kita bersama-sama baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, Al-Quran yang kita baca-baca bersama ini tadi artinya adalah, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari ayat di sini ternyata kita itu diperintah oleh Allah untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna. Sudahkah kalian berdoa? Pasti sudah ya. Setiap hari, setiap selesai sholat pasti berdoa. Tapi sudahkah kalian berdoa diawali dengan Asmaul Husna? Ada yang sudah? Kalau sudah, bagus sekali. Berarti sudah mengetahui dalil ini. Kalau yang belum bagaimana? Kalau yang belum, mulai saat ini, ayo sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon kepada Allah, mari kita awali dengan menyebut Asmaul Husna. Pak, saya belum tahu Asmaul Husna itu apa saja. Nah, ini nanti akan kita bahas apa saja toh Asmaul Husna itu. Nah, oke ya. Ini dalil tentang berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Kalian tahu apa itu pengertian Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Nah, kalau nama-nama tentunya pasti lebih dari 1. Jumlahnya ada berapa? Jumlah Asmaul Husna itu ada banyak kali, yaitu ada 99 nama. Ya, jadi kita tadi kan diminta untuk berdoa dengan mengawali dengan Asmaul Husna. Apakah harus ke 99-nya ini dibaca? Tidak. Salah satu saja ya, bisa 1 atau 2 atau beberapa. Ya, yang penting sebelum berdoa kita awali dengan Asmaul Husna. Ini, dan salah satu cara mengenal Allah adalah dengan mempelajari Asmaul Husna.
Jadi dengan kita mempelajari Asmaul Husna ini, secara tidak langsung kita akan mengenal Allah. Nah, untuk Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab ini tidak semua, hanya 5 saja. Ya. Jadi hanya 5 Asmaul Husna beserta artinya nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, langsung saja kita mulai dari Asmaul Husna yang pertama. Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari ada yaitu Al-Malik. Al-Malik itu kalau ditulis dengan huruf Arab seperti ini. Al-Maliku. Tulisannya persis seperti ini. Silakan diingat-ingat ya tulisan Arabnya. Kalau Indonesianya ya Al-Malik. Terus artinya apa Al-Malik ini? Al-Malik ini artinya adalah Allah Maha Raja. Jadi maksudnya Allah Maha Raja itu adalah Allah yang menguasai seluruh makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu selain Allah. Jadi selain Allah itu namanya makhluk. Misalnya manusia, setan, jin, kemudian langit, bumi, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya selain Allah itu namanya makhluk. Dan yang menguasai makhluk itu adalah Allah. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Malik yang artinya Allah Maha Raja. Kemudian Allah juga yang mengatur kepentingan makhluknya tanpa butuh bantuan. Jadi Allah itu yang mengatur seluruh kepentingan makhluknya tanpa butuh bantuan siapapun. Karena pada sifat wajib Allah itu ada apa itu? Mukhalafatul hadis itu berbeda dengan makhluk ya. Kalau tanpa butuh bantuan berarti qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun ya. Itu. Kemudian itu yang pertama Al-Malik ya, sekilas saja arti-artinya dan juga mungkin maksudnya. Yang kedua Asmaul Husna yang kita pelajari di bab ini adalah Al-Aziz. Al-Aziz tulisan Arabnya adalah seperti ini. Al-Azizu. Silahkan disimak baik-baik tulisan Arabnya ya. Dan Al-Aziz ini artinya adalah Allah Maha Mulia. Maksudnya bagaimana Allah Maha Mulia itu? Maksudnya adalah hanya Allah yang memiliki kemuliaan. Jadi yang mempunyai kemuliaan itu hanya Allah. Kalau manusia itu biasanya manusia memiliki kemuliaan. Dari mana itu? Ya dari Allah. Jadi kalau ada manusia yang mungkin mempunyai kemuliaan itu berarti diberi oleh Allah. Tapi yang memiliki kemuliaan hanyalah Allah. Manusia itu hanya menerima pemberian kemuliaan dari Allah. Nah ini Allah akan memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi yang diberikan kemuliaan oleh Allah itu ya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya siapa yang dikehendaki oleh Allah? Nah ini dengan kehendaknya seseorang bisa menjadi mulia atau hina. Maksudnya kehendaknya ini adalah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak orang itu menjadi mulia, maka orang itu juga akan mulia. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka kita harus menjaga kemuliaan itu. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya yaitu dengan mentaati semua perintah Allah. Dengan mentaati semua perintah Allah, kita akan menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Itu ya, Asmaul Husna yang kedua. Berikutnya Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Quddus. Al-Quddus itu bahasa Arab atau tulisan Arabnya seperti ini. Al-Quddusu. Ya.
Apa arti dari Al-Qudus? Artinya adalah Allah Maha Suci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah itu suci dari kekurangan dan celah. Artinya Allah tidak akan kekurangan. Gitu ya. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyerupai Allah. Kenapa tidak ada sesuatu makhluk pun yang bisa menyerupai Allah? Karena Allah Maha Suci, yaitu mempunyai Asmaul Husna Al-Qudus yang artinya Maha Suci itu. Itu ya. Berikutnya yang keempat, Asmaul Husna yang kita pelajari ada As-Salam. As-Salam itu tulisan Arabnya seperti ini. Bunyinya As-Salamu. Apa arti dari As-Salam? As-Salam itu artinya adalah Allah Maha menyelamatkan. Maksudnya bagaimana Allah Maha menyelamatkan itu? Maksudnya ada banyak ya. Di antaranya yang pertama yaitu Allah itu selamat dari segala kekurangan. Allah itu tidak kurang sama sekali. Karena Allah itu merupakan zat yang sempurna. Itu. Berikutnya, maksud dari As-Salam juga Allah itu merupakan pemberi keselamatan kepada makhluknya. Jadi yang memberikan keselamatan kepada seluruh makhluk adalah Allah. Karena Allah itu tadi sempurna ini tadi, tanpa ada kekurangan. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah mempunyai Asmaul Husna As-Salam yang artinya adalah Allah Maha menyelamatkan. Berikutnya, As-Salam itu juga mencerminkan kedamaian. Jadi As-Salam itu bisa juga dimaknai dengan kedamaian. Maka karena Allah mempunyai As-Salam, Asmaul Husna As-Salam itu, kita dianjurkan untuk menyebarkan kedamaian. Salah satu cara untuk menyebarkan kedamaian yaitu dengan memberi salam kepada orang-orang yang kita temui. Ya, jadi kalau ada orang yang kita temui, kita memberi salam, Assalamualaikum, gitu ya. Itu merupakan salah satu perwujudan kita mengamalkan as-salam. Berikutnya yang kelima yang kita pelajari Asmaul Husna yaitu Al-Mu'min. Ya, ini tulisan Arabnya, bacanya adalah Al-Mu'minu. Arti dari Al-Mu'min adalah memelihara keamanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah itu yang memberikan rasa aman kepada makhluknya. Jadi yang memberikan rasa aman kepada makhluknya itu hanyalah Allah. Nah, karena Allah memberikan rasa aman kepada makhluknya, kita itu harus menciptakan keamanan di sekeliling kita. Jadi di sekeliling kita itu siapa saja ya, mungkin ada orang tua, ada tetangga, ada teman, itu harus kita ciptakan keamanan. Kita tidak boleh membuat onar, kita tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Berikutnya, Allah memberikan keamanan kepada orang yang beriman. Aman dari apa? Aman dari siksa neraka. Jadi, kalau kita itu beriman kepada Allah, kita akan diberi keamanan oleh Allah. Apa keamanan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman? Tentunya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau kita itu beriman, kita akan diberi keamanan oleh Allah. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, itu para siswa, ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada bab ini. Ya, ini ada 5 Asmaul Husna, silahkan dipelajari, diingat-ingat tulisannya, dihafalkan artinya. Oke ya, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.